Ini kita sedang di museum rumah kelahiran Buya Hamka. Nah, kita akan naik tangga ke ayo Bu, silahkan. Ini ke Apa itu? Jadi Buya Hamka itu salah satu menang penghargaan di Mesir. Kita iya, kita kok Tanpa sekolah dia mendapatkan semua gelar. Di perpustakaan. lewat mana? Lewat situ? Oh, siap. Oke. Ini museum rumah kelahiran Buya Hamka, Jorong Batung, Panjang Nagari, Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelum masuk kita akan sholat dulu di musolanya. Masya Allah. Ini saya sedang berada di museum rumah kelahirannya Profesor Buya Hamka. Kita ikuti. Ini ada rumah baca Buya Hamka. Kita akan keliling dulu. Di museum Buya Hamka. Sholat di musola. Ini musolanya. Oke. Di museum rumahnya Buya Hamka. Udah, ini Pak, matiin aja. Alhamdulillah saya ketemu bersama Pak Amir Sakib Hamka. Ini Pak Amir Sabka ini beliau putra bungsu Buya Hamka. Iya. Gimana pesan-pesan buat tokoh masyarakat, Ya. khususnya warga masyarakat kita? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya Museum Buya Hamka, tempat kelahiran beliau di sini, alhamdulillah lebih dikenal, dan saya juga menghimbau bagi yang belum pernah kemari, ini adalah sejarah ulama kita yang lahir di Minangkabau. Mudah-mudahan Muhammadiyah di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta, bisa berkunjung pula kemari. Kami tunggu. Pak Amir Sakib kan putra bungsu dari Profesor Buya Hamka. Jumlah putra Buya Hamka Buya Hamka, siapa aja? Buya Hamka menikah dengan Siti Raham, ibu saya itu umur 20, Iya. Isi Raham umur 15. Dari anaknya itu semua lahir, jika hidup 12. 12 ya. Jadi kami tinggal bertiga Tinggal sekarang. Aziza sudah 86 menetap di Jakarta. Iya. Afif sebagai ketua YPI Al-Azhar di pusat menetap di Jakarta. Iya. Umur sudah 73. Masya Allah. Kebetulan saya bungsu sedang ada di kampung. Iya. Umur 71. Masya Allah. Jadi putra putri Buya Hamka siapa aja dari yang 12 itu? Aziza, Azidah. Alia, Alia. Profesor Dr. Alia Hamka, Rektor UHAMKA Iya. di Jakarta, Iya. dan Fathia. Fathia. Tapi yang Fathia dengan Alia sudah meninggal, tinggal kakak perempuan yang pertama Aziza Iya. yang masih hidup. Masya Allah. Jadi kalau untuk Pak Amir Sakib Hamka di sini ya, di Ya, Meninjau. di Meninjau. Tadi sudah disampaikan, mangga silahkan warga Muhammadiyah siapapun, kita ada museum tempat kelahiran Hamka di ini. Meninjau. Mudah-mudahan bisa menyemarakan kembali tentang literasi buku-buku karangan. Amin, insya Buya Allah. Hamka. Kami tunggu. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menemui museum rumah kelahiran Buya Hamka, Jorong Batung, Panjang Nagari, Sungai Batang. Ayo Bu, kita masuk ke sini. Ayo. Assalamualaikum. Oh, ini kita ketemu sama Bapak sebagai pemandu di Museum Buya Hamka. Nanti kita akan, silahkan Bu, daftar dulu nama, nanti Buya akan menyampaikan ini tentang kisah yang ada di museum ini. Alhamdulillah saya bersama ini Bu Titin Sumarni,
Luar biasa. Ini kita akan lihat-lihat dulu dari sini, mulai museumnya. Ini oke. Nanti akan diterangkan sama Bapak. Boleh dipandu Pak nanti insya Allah nih. Sama video itu juga nanti. Apa tuh Pak? Siapa Pak panggilannya? Pak Dasri. Pak Dasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak dan ini tamu yang terhormat. Ya. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. telah memberikan suatu nikmat, kekuatan, kesempatan serta waktu bagi kita. Ya. Sehingganya sampai kita ke rumah kelahiran seorang tokoh yang sangat multitalenta. Ya. Beliau seorang ulama, Ya. dan beliau pun seorang penulis, beliau pun seorang novelis, Ya. beliau pun salah seorang sastra, Ya. beliau pun salah seorang tokoh politik. Ya. Alhamdulillah seluruh ilmu yang beliau punya itu tidak lain kegunaannya dalam rangka menegakkan agama. Ya. Sehingga berisi satu nasihat-nasihat yang positif dan kemudian pegang-pegang hidup kita bersama. Ya. Apalagi dengan buku-buku novel beliau yang cukup memberikan satu semangat bagi kita dalam berjuang. Apalagi Tafsir Al-Azhar Ya. merupakan karya terbesar beliau yang telah menerjemahkan Al-Quran sesuai kemudian uraian dengan kita yang hidup di Asia Tenggara ini. Ya. Luar biasa. Kemudian daripada itu sedikit kami bukakan tentang sejarah keberadaan. Oke. Baik, Ibu sana. Beliau sendiri sebenarnya adalah berasal memang dari tokoh-tokoh ulama, tokoh pejuang dan tokoh ulama. Ayah beliau sendiri adalah yang bernama Abdullah Arif. Ya. Ayahnya ya. Ya, kakeknya. Kakeknya Abdullah Arif, Tuan Kusuo, salah seorang pahlawan perang Padri bermakam di Kota Tua Bukit Tinggi. Perang Padri yang terjadi pada 1821 sampai 1837. Kemudian karena ada perjuangan ayahnya sampai 1838 tertangkapnya Imam Bonjol, habis kekuatan kemudian yang dimiliki. Ayahnya sebagai seorang ulama tinggal di Kota Tua Bukit Tinggi. Dan dia sebagai seorang ulama dia diberi gelar dengan Tuan Kutuo. Punya seorang anak perempuan bernama Sairah. Akhirnya anak perempuan itu dijodohkan dengan seorang ulama dari daerah Maninjau ini yang bernama Abdullah Saleh. Yang waktu ulama dia digelari Tuanku Bubuk Katur. Ya. Karena Tuanku Bubuk Katur, Tuanku adalah panggilan ulama. Bubuk Katur, bubuk tanah tempat dia berdakwah. Kemudian lahirlah seorang putranya bernama Amrullah. Waktu jadi ulama dia digelari Tuanku Kisai. Ya. Dan dari Tuanku Kisai lahirlah Abdul Karim Amrullah Abdul Karim. Abdul Karim inilah ayah dari Hamka. Amrullah kakeknya Amrullah Abdul Karim Amrullah. Kemudian diberi kenal dengan Haji Rasul. Kenapa Haji Rasul? Karena nama aslinya Muhammad Rasul. Pulang dari Makkah dia ganti namanya dengan Abdul Karim. Kemudian setelah itu Abdul Karim beristrikan seorang perempuan bernama Royhana. Royhana ini kemudian lahirlah anaknya Siti Fatimah. Pertama Siti Fatimah. Dan A.F. Mansur ini suami dari anaknya. Ya. Ya, Abdul Rahman Rasid Sultan Mansur yang terkenal dengan PP Muhammadiyah dulunya. Oh Ya. iya. Ya. Oh iya. Ya, dua Mansur waktu itu, Ayatullah Mansur dan Mas Mansur. Ya. Iya ya. Nah, kemudian setelah itu istrinya dibawa ke Makkah karena dia mampu memperdalam ilmu di Makkah lagi.
dia janji hidup sudah ada daripada Allah, meninggallah istrinya di Makkah. Pulang dari Makkah dalam keadaan berkabung. Waktu itu dinikahkan oleh adiknya, oleh ayahnya dengan adik Raihana bernama Siti Safiyah. Adiknya ini. Ya, kalau orang kita bilang kadang ada istilah untuk ranjang, ada silaturahmi, ya. Hanya menjadi istilah masing-masingnya. Dan inilah yang menjadi ibu dari Hamka. Perkawinan Abdul Karim dengan Siti Safiyah melahirkan 5 orang anak. Abdul Kudus, Abdul Bari, Abdul Malik, yang terkenal akhirnya dengan Hamka, Abdul Muti dan Asma Karim. Dan kemudian siapa nama Hamka? Waktu Hamka pulang menunaikan ibadah haji umur 20 tahun, dia gabung 3 nama. Nama ayahnya Abu Karim, Karimnya, kemudian Amrullah. kakeknya Amrullah. Dia gabung Haji Abdul Malik, namanya Karim Amrullah. Jadi Haji Abdul Malik bin Karim bin Amrullah, dipendekkan jadi Hamka. Seninya beliau mencari suatu nama Hamka. Akhirnya orang lebih mengenal Hamka dari Abdul Malik. Kemudian setelah itu Abdul Malik kemudian di saat umur sudah remaja, umur 21 tahun, dia dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang perempuan bernama Siti Raham. Waktu itu memang Abdul Malik remaja, umur 21 tahun. Siti Raham umur 15. Kenapa di zaman Jepang umur 15 anak kita kalau tidak punya suami agak ternyaya pada Jepang. Setelah dia ada suami. Dari Siti Raham inilah lahir 12 orang anak. Masya Allah. Hisham, Usna, Zaki, Rusdi, Fahri, Aziza, Irfan, Adia, Fatia, Hilmi, Afif, dan Sakib. Hari ini yang masih hidup 3 orang lagi. Siapa? Ibu Azizah dengan umur lebih kurang 85 tahun, Afif dengan umur 73, Sakib dengan umur 70 tahun. Masih ada ya Pak? Ya, dia masih hidup. Dan Azizah dengan Afif di Jakarta. Di Jakarta. Kalau sakit lebih kurang 1-2 tahun sudah berada di rumah, tinggal di rumah famili ibunya. Ya, anaknya yang mengikuti langkah Hamka sebagai seorang penulis 2. Pertama Rusdi Hamka, yang kedua Irfan Hamka. Nah, ini yang mengikuti. Penulis itu dia. Ya, penulis dan ulama dan penulis. Nah, inilah sejarah Hamka dengan keturunan. Kemudian katakan sedikit kehidupan. Hamka tinggal di rumah ini hanya sampai umur 7 tahun. Di rumah ini? Iya, di rumah ini. Ya, hanya 7 tahun. Dan kemudian dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Ayahnya mendirikan sekolah di Padang Tawalib, Padang Panjang. Dibawalah Hamka umur 7 tahun ke Padang Panjang. Ya. Dan kemudian karena tinggal di kampung, adiknya Yusuf Amrullah mendirikan sekolah Ihulumuddin. Nah, sedangkan yang Abdul Karim mendirikan Tawalib Padang Panjang. Tawalib, Masya Allah. Nah, kemudian setelah itu tinggal di Tawalib, tapi Hamka tidak lama. Umur 12 tahun Hamka sekolah di Tawalib. Yang waktu itu dia dibawa juga kakaknya mengajarkan dia mengaji. Sayang waktu itu ayah nikah yang ketiga dengan seorang perempuan bernama Siti Himrun. Ayah Hamka. Ayah Hamka. Nikah lagi. Karena pada waktu itu dalam pandangan orang umum, mencari seorang ulama harus dari ulama. Keturun ulama itu akan jadi ulama. Ini akhirnya. Maka akhirnya dia beristrikan Siti Himrun. Siti Safiyah tidak menginginkan di madu. Karena tidak diinginkan di madu, dia minta berpisah. Waktu dia minta berpisah, agak juga tersinggung jiwa Hamka. 2 hari 2 malam Hamka di pangkuannya menangis. Tapi akhirnya karena mengikuti keinginan orang persukuannya, dia nikah juga. Istrinya pun berpisah. Setelah berpisah sampai iddah dalam masa tertentu, Siti Safiyah mendapat jodoh seorang pedagang merantau ke Medan. Waktu merantau ke Medan, Hamka agak terkatung-katung, sekolah tidak mau, mengaji pun tidak mau, umur 12 tahun. Akhirnya diambil kesimpulan oleh ayah, daripada Hamka bermain-main malik, lebih baik dia disekolahkan, dipindah kalau sekolah ke Bukit Tinggi.
ke sekolah Ibrahim Musa Perabik Bukit Tinggi. Sayang jiwa belum juga tenang. 2 tahun di Perabik, Ibrahim Musa memanggil ayahnya. Ayahnya menyangka dipanggil dengan prestasi anaknya. Dia nak katakan, Malik jarang sekali masuk sekolah. Pekerjaannya hanya bermain-main dan asik mendengarkan kisah-kisah cerita-cerita dari orang tua. Pergi itulah akhirnya. Jadi akhirnya waktu itu ayahnya ambil kata, kamu sebenarnya bagaimana? Sehingganya hatinya belum juga tenang, umur 14 tahun, tanpa dikata ayah dia ingin untuk merantau ke Pulau Jawa.